Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Tasliman katsiran biqadri adamatidatika fi kulli waqti wa hin. Selamat datang kepada mahasiswaku semuanya. Pada kesempatan ini sesuai dengan silabi, materinya berjudul gangguan-gangguan atau distorsi yang terjadi di pasar dalam pandangan Islam. Ada 3 bentuk ya gangguan di pasar. Apa saja? Yang pertama adalah adanya rekayasa penawaran dan permintaan ya. Kemudian yang kedua adanya tadlis atau penipuan. Kemudian adanya tagrir ya, ketidakpastian ya, horor ya. Rekayasa penawaran dan permintaan itu seperti apa bentuknya? Yang pertama adalah baik najashi ya. Kemudian ihtikar. Kemudian talaqi rukban. Baik najashi itu seperti apa ya? Baik najashi adalah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Contohnya, ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli, kemudian menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual. Akan tetapi sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar. Kemudian ihtikar ya. Mengenai ihtikar, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa ya. Sumbernya dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan ya. Padahal ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual yang lain. Menyimpan stok barang untuk persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan ya. Monopoli dan menyimpan stok yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal yang dengannya merusak mekanisme pasar. Istilah ekonominya ihtikar adalah monopoli ransaking ya. Karena monopoli itu ada yang dibolehkan, misalkan monopoli pemerintah terhadap faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya misalkan minyak bumi ya, kemudian listrik, jalan raya. Itu kalau dikuasai oleh swasta ya nanti orang melewat jalan raya harus membayar ya, itu akan menyusahkan ya, sehingga ada monopoli yang itu karena terjadi secara alamiah. Misalkan sebuah perusahaan dia memiliki kreativitas membuat produk yang unik, sehingga mau tidak mau hanya dialah yang penjual ya, sedangkan perusahaan lain tidak bisa meniru ya. Hal kreatif dalam hal produksi barang dan jasa harganya bisa murah ya, berdasarkan kecerdasan dan pengalaman, keuletan, kesungguhan yang membedakan produk perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Hanya perusahaan ini menjadi pemenang ya, dia menjadi pelaku monopoli secara alamiah ya. Ini boleh kalau seperti ini ya. Kemudian talaqi rukban ya, adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah melarang ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini dalam fikih disebut talaqi rukban. Kemudian tadlis atau penipuan ya. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan ya.
Kalau ada yang satu informasinya lebih banyak atau mungkin lebih sedikit ya, itu tidak adil ya, sehingga mekanisme pasar itu tidak terjadi, atau pasar persaingan sempurna tidak terjadi dengan bagus ya. Kemudian tadlis dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Taghrir atau ketidakpastian, menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Bedanya dengan tadlis, di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja, uncount to one party, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam taghrir, incomplete information ini dialami oleh kedua belah pihak ya. Pembeli dan penjual tidak tahu ya informasi pasar ya, karena ada sesuatu gangguan ya yang merusak mekanisme pasar. Karena itu kasus taghrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak ya. Taghrir juga dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Kesimpulannya, distorsi pasar adalah gangguan yang terjadi atas kondisi ideal mekanisme pasar yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau beberapa pihak tertentu. Demikian beberapa gangguan dalam mekanisme pasar ya. Jadi mekanisme pasar itu ketika terjadi keseimbangan antara demand and supply, titik equilibriumnya itu terletak di tengah ya. Terletak di tengah. Anda masih ingat ya, pasar persaingan sempurna grafiknya seperti apa? Perhatikan. Saya akan mencoba menggambar ini, meskipun tidak tidak lurus, diasumsikan lurus ya, seperti ini ya. Jadi tepat di tengah-tengahnya ini equilibrium pasar persaingan sempurna di sini nih. Nah ini E-nya ada di sini. Ini pasar yang dikehendaki, harganya adalah harga wajar, harga normal. Pembeli menjual tidak mendapat harga yang terlalu mahal atau terlalu murah, dan penjualnya juga tidak mendapatkan keuntungan yang tidak normal, artinya di atas keuntungan yang wajar ya. Perhatikan, ini kondisi pasar persaingan sempurna. Harganya ini adalah harga pasar ya, harga normal, harga pasar ya. Nah, kejelekan atau kejahatan yang dilakukan oleh penjual itu, misalkan dia menggeser kurva penawarannya, tapi dilakukan secara tidak alami ya. Anda tahu monopoli yang alamiah itu boleh ya, tapi kalau yang ini dipaksakan, yang akhirnya mencederai banyak konsumen, merusak ekonomi, ini seperti ini ya. S1 ke S2, kurva sampelnya dinaikkan, kemudian apa efeknya? Maka E-nya akan berpindah ya. Ini S1 adalah E normal, di mana keadilan terjadi, E-nya jadi E2. Sehingga P di sini P yang terlalu mahal ya, terlalu tinggi, ini mahal. Kasihan, konsumen tidak akan bisa membelinya. Kalau itu barang yang harus dibeli, kalau tidak konsumen akan mengalami masalah, ya akhirnya mau tidak mau membeli dengan harga mahal, artinya menzalimi ya. Yang paling bagus itu, ini seperti pertemuan kemarin ya, masih ingat struktur pasar ya, pasar persaingan sempurna itu simetris ya. Demand, supply seperti diagonal di tengah-tengah. Dan misalkan ini diasumsikan ini kubus, demand and supply-nya itu tetap tepat gini di tengah-tengahnya ini. Tetapi
kalau mulai berat sebelah ya, ini misalkan sablanya semakin naik ke sini, itu semakin tidak sempurna. Jadi tepat di tengah ini, lihat ini tepat di tengah-tengah ini ya, ini naik ini kan berat sebelah ya, nggak imbang ya, ruas-ruasnya nggak imbang. Kalau diagonal kan sama ya, sisi sini, sisi sebelah sini sama dengan sisi sebelah ini, sebelah sini. Demikian pertemuan hari ini ya. Terus belajar di rumah ya, hingga faham dan mahir ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu pada pertemuan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.